Pemerintah bakal menguji coba masuk Bali bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah divaksinasi COVID-19 lengkap dan menerima booster mulai Senin 7 Maret besok. Bagaimana Bali mempersiapkan diri jelang uji coba bebas karantina bagi para pendatang dari luar negeri? Akankah ini menjadi momentum bangkitnya Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata turis asing? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat sore, Mas Menteri. Selamat sore, Mbak Nana. Salam dari Majalengka. Salam juga buat semuanya yang di Majalengka. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu Anda sibuk sekali, tapi ini ada hal penting yang harus saya konfirmasi. Pelaksanaan PPLN bebas karantina di Bali maju sepekan, Pak Menteri, dari jadwal 14 Maret. Kenapa kemudian pemerintah memutuskan mempercepat kebijakan ini 1 minggu? Besok akan berlaku, Pak Sandi. Jadi Mbak Nana, semua kebijakan kita ambil berbasis data. Semua kebijakan adalah mengacu kepada nasihat dan masukan dari para ahli dan para epidemiolog yang menunjukkan bahwa hasil survei serologi dilakukan oleh Kemenkes dan Kemendagri bahwa 90% masyarakat Bali telah memiliki antibodi terhadap COVID-19 dan capaian vaksinasi di Bali yang sudah sangat tinggi. Dan ada komitmen dari Bapak Gubernur Bali untuk mendorong booster di angka 30%. Oleh karena itu, dengan menurunnya kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di Bali, para ahli sepakat untuk mengusulkan dan merekomendasikan bahwa pemberlakuan tanpa karantina tanggal 7 Maret 2022 ini tentunya merupakan satu pendorong kebangkitan ekonomi kita, dan juga untuk membuka peluang usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka lapangan kerja. Nah, yang menarik, Mbak Nana, bahwa hasil evaluasi kebijakan PPLN Bali yang sudah mencapai hampir 2.000 PPLN sejak dibukanya Bali, kurang dari 1% PPLN Bali yang dinyatakan positif COVID-19. Dan menurut pakar bahwa hasil tersebut baik dan kebijakan ini bisa saatnya kita untuk merelaksasi. Mas Menteri, persiapannya menyambut besok PPLN dengan bebas karantina ini seperti apa di Bali? Ya, kita all out dan saya monitoring terus bahwa seluruh kementerian dan lembaga mendapat instruksi dari Bapak Presiden Jokowi bahwa kesiapan dari uji coba ini mulai dari penyiapan surat edaran baru, prokes event internasional, kebijakan visa baru yaitu visa on arrival dari Kemenkumham, kesiapan airline dan bandara, termasuk juga bagaimana mulai transportasi dari bandara ke hotel-hotel yang sudah tersertifikasi, promosi kebijakan tanpa karantina, serta akselerasi booster hingga 30%. Petugas di lapangan sudah siap, Mbak Nana, dan di bandara seluruh elemen dari pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan. Petugas hotel juga sudah sangat siap, petugas kesehatan di rumah sakit juga siap. Dan mari kita sama-sama memastikan bahwa ini adalah bagian dari ekonomi baru kita untuk segera bangkit dan terbukalah peluang usaha dan lapangan kerja. Tampaknya persiapan sudah sangat siap, pemerintah sangat optimis. Saya mau tanya, pengawasannya akan diberlakukan beberapa hari untuk memantau kondisi kesehatan bagi para pendatang dari luar negeri yang sampai di Bali ini. Bagaimana proses pengawasannya, Pak Sandi? Seluruh PPLN diwajibkan untuk menginstall aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang sudah lebih disederhanakan. Setiap penyedia akomodasi di Bali telah memiliki satgas internal. Tidak ada apabila tidak ada gejala atau gejala ringan, PPLN dapat dipindahkan ke kamar isolasi yang akan disediakan oleh hotel. Dan kita akan awasi protokol kesehatan. Jika gejala berat, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Jika gejala berat akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Saya mau tanya, persiapan fasilitas kesehatannya di Bali untuk menunjang kebijakan bebas karantina ini seperti apa, Pak Sandi? Jadi Pak Menko Marves, Pak Menkes dan kami telah berkoordinasi Rumah Sakit Sangla dan beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Bali International Nusa Dua telah disiapkan. Seandainya memang ada yang bergejala berat atau comorbid, maka akan dirujuk ke rumah sakit tersebut, dan rumah sakitnya dengan tingkat keterisian yang sekarang terkendali
bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan tentunya dengan pola asuransi yang sudah disepakati bersama. Oke, berapa lama Pak Sandi kebijakan PPLN bebas karantina di Bali ini akan diberlakukan? Kemudian kalau misalnya nanti ternyata ada kenaikan kasus di Bali ataupun kenaikan kasus imported cases, apakah akan ditinjau ulang ataupun dievaluasi? Ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bali tentunya akan terus melakukan rapat evaluasi kebijakan ini. Jika ada lonjakan kasus, maka kami tidak akan ragu-ragu untuk mengevaluasi dan melakukan penyesuaian. Namun berdasarkan data-data yang kami pantau terakhir bahwa penyesuaian yang sekarang sudah dilakukan telah membuahkan hasil. Dan pertimbangan masukan dari para epidemiolog juga berbasis resiko demi pemulihan pariwisata Bali. Dan yang terpenting Mbak Nana, ini harus kita siapkan karena kita akan bertransisi masuki endemi. Jadi bukan hanya sisi kesehatan tapi juga bagaimana transisi ini bisa mendorong kesiapan daripada pelaku ekonomi untuk ekonomi baru pasca pandemi. Oke, kalau uji coba ini PPLN bebas masuk Bali tanpa karantina ini berhasil, apakah ini akan menjadi suatu percontohan di daerah-daerah lain, kemudian juga akan dibuka bebas karantina di pintu-pintu kedatangan internasional kita, Pak Sandi? Betul sekali Mbak Nana, jadi hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam beberapa hari ke depan jika kasus terus semakin terkendali dan kami sangat bersyukur bahwa Indonesia sudah diberikan deskripsi sebagai penanganan pandemi yang best practice. Nah, ini akan kita terapkan di wilayah lain di Nusantara. Mudah-mudahan kasus tetap terkendali dan terus melandai dan memberikan kesempatan kita untuk melakukan kebijakan yang sama di seluruh wilayah Nusantara. Oke, mudah-mudahan kasusnya turun, tidak ada imported cases. Pak Sandi, tapi ini sangat penting sekali karena sebelumnya Anda sudah pernah menyinggung soal mafia visa dan juga PCR. Ini bagaimana memastikan pengawasannya agar tidak ada permainan yang kemudian merugikan para pendatang dari luar negeri, terutama turis asing, dan menjaga tetap nama citra Indonesia sebagai destinasi wisata favorit para turis asing? Kami tidak akan ragu-ragu menindak secara tegas. Kami akan hadir dan memberikan kebijakan yang lugas. Arahan Presiden sangat jelas, kita jaga citra pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, kita komunikasikan dan koordinasikan dengan lembaga terkait dengan pihak aparat. Kita harus bangun persepsi positif, kita beri pelayanan wisatawan terbaik. Sehingga pelayanan visa, PCR akan terus kita permudah, akan terus kita sederhanakan. Seluruh aparat pemerintah akan mendukung untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan. Dan kami akan membuka hotline jika ada wisatawan yang merasa tercederai. Oleh karena itu, helpdesk ini kita koordinasi dan setiap keluhan yang diterima akan ditindaklanjuti. Dan seluruh masukan itu dikopi kepada saya dan saya akan memastikan tindak lanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini juga ada dari segi help button di Peduli Lindungi yang sudah bisa dilengkapi dengan live chat melalui WhatsApp yang dikelola oleh Kemenkes. Ini bisa dipakai juga. Seandainya ada permainan PCR yang menjadi kekhawatiran dari para pelaku perjalanan luar negeri. Oke, artinya masyarakat bisa melaporkan kalau memang mereka merasa ada dugaan permainan begitu ya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah sudah membuat aturan ataupun membuat pelayanan seperti itu. Nah, terakhir Pak Menteri, dengan adanya uji coba PPLN bebas karantina masuk Bali, apakah kemudian Kemenparekraf optimis ini menjadi momentum bangkitnya pariwisata Bali sebagai destinasi turis asing? Ya, kita optimis dalam kehati-hatian dan kewaspadaan. Bahwa setelah 2 tahun kita menangani pandemi, terbuka celah peluang untuk kita bangkit. Dan 2022 inilah tahunnya. Kita akan memastikan peluang usaha dan lapangan kerja terbuka. Pemerintah hadir dengan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Karena kita harus bersama-sama Bapak Presiden untuk menyiapkan ekonomi baru. Kita harus bukan hanya melindungi sisi kesehatan, tapi saatnya sekarang mulai bertransisi
meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat. Itu yang menjadi fokus kita ke depan. Oke, semoga uji coba turis asing ataupun pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Bali tanpa karantina besok akan berjalan lancar sehingga kemudian pariwisata kita bisa bangkit kembali sesuai tadi optimismenya dari Pak Sandi. Terima kasih sekali waktunya di sela-sela kepadatan di Majalengka sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia